Pernah kebayang nggak ada satu logo kecil di kemasan yang kelihatannya sepele tapi bisa bikin bisnis rugi miliaran, reputasi anjlok, dan konsumen ngamuk? Hari ini kita akan bahas salah satu skandal halal yang lagi ramai, yaitu kasus logo halal palsu. Ini bukan cuma urusan agama, tapi juga soal etika bisnis, kontrol kualitas, dan gimana satu kesalahan kecil bisa balik ngena ke perusahaan, lebih keras dari biaya produksi setahun. Di Malaysia, sebuah sandwich ham and cheese dengan logo halal palsu bikin heboh satu negara. Minimarketnya diserbu media, pemasoknya diinterogasi, dan Jakim buka suara. Perusahaan yang sebelumnya nggak dikenal siapa-siapa, tiba-tiba masuk headline. Bukan karena prestasi, tapi karena kesalahan fatal, yaitu menempelkan logo halal tanpa sertifikat resmi. Awal Januari 2025, Malaysia sempat heboh gara-gara sandwich ham and cheese dari Shake and Bake Cafe yang dijual di Kakamart University Malaya. Di kemasannya tercetak logo halal, tapi setelah dicek, produsennya ternyata nggak pernah punya sertifikat halal dari Jakim. Dan yang menarik adalah ini bukan sekedar soal halal atau tidak halal saja. Ini soal kepercayaan, integritas, dan dampaknya ke bisnis. Jabatan Kimia Malaysia akhirnya merilis laporan resminya. Hasilnya cukup menenangkan, terbukti bahwa tidak ada DNA babi di sandwich ham and cheese yang dijual di Kakamart. Jadi, anggapan soal kontaminasi sebenarnya meleset. Tapi sejak awal, inti masalahnya memang bukan diisi makanannya. Yang bikin semua ini meledak adalah logonya. Produsen sandwich itu memang tidak punya sertifikat halal dari Jakim. Jadi, mereka tidak berhak menempelkan logo halal resmi. Pelanggaran inilah yang akhirnya berubah menjadi 14 dakwaan. Bukan karena produknya haram, tapi karena penyalahgunaan simbol halal. Kalau kita lihat dari sudut pandang industri halal, pesannya cukup jelas. Logo halal bukan sekedar tempelan, ia punya nilai hukum, bobot kepercayaan, dan juga dampak ekonomi. Menggunakannya tanpa izin itu setara dengan memalsukan dokumen penting. Resikonya besar dan bisa memukul balik bisnis secara keras. Reaksi masyarakat Muslim Malaysia cukup keras. UMNO siswa UKM langsung mengecam penjualan sandwich itu. Mereka bilang tindakan seperti ini bisa bikin konsumen bingung dan merusak kepercayaan publik pada sistem halal negara. Karena itu, mereka mendesak pihak berwenang untuk turun tangan, menyelidiki kasus ini, dan memberi tindakan tegas kepada siapapun yang terlibat. Shake and Bake Cafe sekarang memang belum dijatuhi hukuman final, tapi ancaman sanksinya cukup berat. Kalau terbukti menempelkan logo halal tanpa izin, perusahaan bisa kena denda sampai Rp200.000 Malaysia untuk pelanggaran pertama dan bisa naik jadi Rp500.000 Malaysia kalau dianggap berulang. Direkturnya juga bisa ikut terseret dengan denda hingga Rp100.000 Malaysia atau penjara 3 tahun. Ditambah lagi karena logo halal termasuk cap resmi negara, setiap produk dengan label ilegal bisa dihitung sebagai pelanggaran terpisah. Artinya, kerugiannya bisa membengkak. Kalau di Malaysia bisa seribut ini, gimana dengan Indonesia yang pasar halalnya jauh lebih besar? Kasus serupa pernah terjadi di Indonesia, di mana produk menggunakan logo halal tanpa izin atau klaim halal yang tidak sesuai. Senin 17 November 2025, BPJPH mengungkapkan bahwa timnya menemukan banyak produk retail, termasuk mie instan impor yang memakai logo halal tanpa registrasi resmi. Bahkan ada yang dicurigai palsu. Beberapa produk masuk ke pasar begitu saja, sambil mengklaim halal, padahal tidak pernah melalui proses sertifikasi yang sah. Ada juga kasus Widuran Solo, restoran legendaris sejak tahun 1973, tiba-tiba jadi sorotan karena ternyata menyajikan makanan yang mengandung unsur haram, di mana kremesan ayamnya digoreng menggunakan minyak babi, alih-alih bukan minyak yang halal. Kasus pemalsuan logo halal di Indonesia bikin efek berantai yang lumayan berat. Pelaku usaha bisa dipenjara dan kena denda, konsumen merasa dibohongi, dan kepercayaan publik menurun. Reputasi bisnis bisa hancur, bahkan UMKM yang sebenarnya patuh juga ikut kena imbas karena muncul stigma negatif pada industri halal. Pemerintah lewat BPJPH dan MUI akhirnya memperketat pengawasan supaya standar halal tetap dipercaya. Intinya, pemalsuan logo halal bukan cuma melanggar aturan, tapi juga merugikan ekonomi, merusak nama baik pelaku usaha, dan mengancam industri halal Indonesia yang sedang berkembang.
Karena ditemukan banyaknya pelanggaran, BPJPH dan pengawas akhirnya menetapkan di mana mulai pertengahan Oktober 2026 nanti, semua makanan dan minuman yang dijual di Indonesia harus punya sertifikat halal dari BPJPH. Aturan ini bukan cuma untuk perusahaan besar, UMKM juga wajib ikut. Kalau ada produk yang memang tidak halal, wajib diberi label non-halal yang jelas. Kalau melanggar, bisa kena peringatan sampai penarikan produk. BPJPH bilang aturan ini bukan semata-mata kewajiban, tapi juga cara memastikan usaha makin dipercaya dan bisa bersaing. Pada akhirnya, kasus-kasus pemalsuan logo halal ini jadi pengingat buat semua pihak. Pelaku usaha perlu memastikan produknya punya sertifikat halal yang sah supaya kepercayaan konsumen tetap terjaga dan usaha mereka nggak kena masalah hukum. Sementara itu, konsumen juga penting untuk tetap waspada. Cek ulang keaslian logo halal dan jangan gampang percaya kalau ada produk yang terasa mencurigakan. Sikap teliti seperti ini ikut membantu menjaga pasar halal tetap bersih dan bisa dipercaya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Kita bakal terus bahas dunia halal yang makin menarik, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai negara.